真够多的。江丽公主的终身大事，人还在赶来的路上，来得晚了，向诸位陪。天尊得到礼物，公开的行宫，可想要在……Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Stellar Transformation Season 6 episode 13. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai alur ceritanya. Kita telah sampai di kota Fiaozheng, yang mana juga merupakan tempat di mana keluarga Jiang tinggal. Sesaat kemudian, susunan formasi teleportasi pun telah terbuka, yang mana ini adalah kedatangan Xin Yu bersama rekan-rekannya. Pada awalnya, penjaga ini sempat melarang mereka untuk masuk kemari. Sampai akhirnya, Xin Yu pun memperkenalkan dirinya sebagai pemilik kuil Xuan Jiansan dan Xuan. Penjaga ini tentu mengenalinya, selain itu Kaisar Suci tempat ini sudah menyiapkan kediaman Piao Yun untuknya. Jadi untuk sementara waktu, Xin Yu akan tinggal di sana. Paman Lan dan juga Lier telah menyambut Xin Yu. Mereka tidak menduga Xin Yu akan datang secepat ini. Mereka berdua akan menemui Kaisar Suci Kutub Utara dulu, karena bagaimanapun acara perikutan seorang pengantin akan segera dimulai. Dia berharap Xin Yu bisa menyiapkan dirinya. Terlebih lagi, kedatangan kemari sudah diketahui oleh banyak pihak. Mungkin akan ada beberapa orang yang menjenguk Xin Yu. Jiang Lan pun mengajak Lier untuk pergi. Di sini Xin Yu berjanji kalau ia akan mengalahkan semua orang agar mereka berdua bisa bersama. Baru saja mereka pergi, Xin Yu sudah menerima tamu yang mana Josian telah mengajukan pertemuan dengannya. Nama ini tentu tidaklah asing bagi Xin Yu, karena dia adalah sosok yang telah membawa Lier secara paksa. Xin Yu akan bertemu dengannya karena dia akan membicarakan sesuatu kepadanya. Kita pun diperlihatkan kepada Josian yang telah tiba di kediaman Xin Yu. Josian agak iri karena tempat ini jauh lebih baik dari mansion miliknya. Dia yakin kalau Kaisar Suci begitu peduli kepada Xin Yu. Padanya Josian pun telah bertemu dengan Xin Yu, yang sepertinya dia masihlah belum menyadari kalau Xin Yu yang ada di hadapannya adalah pria yang dulu dia remehkan. Bahkan ketika Xin Yu sudah memperlihatkan wajahnya, Josian masihlah belum terlalu yakin. Xin Yu mempersilakannya untuk duduk karena dia akan menjamunya. Josian mengagumi Xin Yu sebagai Master Xinggong atau Master Permuni Senjata. Xin Yu pun memberikan sebuah gelas yang dirinya ciptakan sendiri. Perasaan ragu masihlah menyelimuti Josian karena tidak mungkin ia adalah Xin Yu yang dia kenali. Di sini, Xin Yu sempat menjali Josian dengan memberatkan cangkir tehnya. Hal itu tentu saja membuat Josian kesal. Terlebih lagi, Xin Yu sedikit meremehkannya. Ia pun mencoba masuk ke dalam permainan Xin Yu. Hanya saja, Xin Yu itu dengan mudah menahan cangkir tersebut. Ia meminta Josian untuk tidak melampiaskan amarahnya pada sesuatu. Terlebih lagi dia adalah seorang pangeran, jadi dia harus menjaga sikapnya. Selain itu, ini juga adalah tempat yang sudah disediakan oleh Kaisar Suci. Sayang sekali jika dirusak olehnya. Josian pun kembali marah, terlebih lagi dia masihlah kesal dan apa yang dia perbuat kepada Ouyuji. Serangan yang dia lancarkan dapat dengan mudah ditahan oleh Xin Yu. Berhubung dia sudah mengambil tindakan tersebut, jadi Xin Yu akan meladeninya. Alhasil pertarungan pun telah terjadi di antara mereka. Dalam pertarungan tersebut, Xin Yu menggunakan kekuatannya sebagai seorang Raja Dewa. Dia dapat dengan mudah memukul mundur Josian dan juga memberikan tekanan balik kepadanya. Hanya saja Josian ini memiliki harga diri yang tinggi. Ia tidaklah ingin kalah darinya. Jadi sebuah serangan langsung saja Josian ciptakan untuk mengurung Xin Yu. Hanya saja di depan Xin Yu, semua ini hanyalah trik kecil saja. Dan menggunakan jarinya saja, Xin Yu dengan mudah menghancurkan formasi pengurung miliknya. Xin Yu meminta Josian untuk menyudahi permainan itu. Namun Josian tidaklah mau mengakui kekuatan Xin Yu. Terlebih lagi namanya itu telah mengingatkan dirinya kepada kenalannya dulu yang pernah dia kalahkan. Lagi dan lagi Xin Yu dengan mudah
Lagi dan lagi, Xin Yu dengan mudah melepaskan dirinya. Tidak hanya itu saja, Xin Yu juga telah mengeluarkan senjatanya dan langsung saja melemparkan hal itu kepada Josian. Serangan Xin Yu tidaklah mampu ditahan oleh formasinya dan harus melukai Josian. Xin Yu pun memberitahu kalau namanya itu telah mengingatkannya kepada kenalan lamanya. Kekuatan orang itu sangatlah kuat dan juga pernah memberikan peringatan kepadanya. Jadi sekarang Xin Yu ingin melihat apakah orang itu masih berani mengatakan hal yang sama. Seketika saja Josian pun terkejut. Pasalnya Xin Yu yang ada di depannya memang adalah Xin Yu yang dulu pernah dirinya temui. Josian sungguh tidak menduga hanya dalam kurun waktu 20.000 tahun saja Xin Yu bisa sampai ke level ini. Ia pun merasa menyesal karena dulu tidak menghabisinya. Sedangkan Xin Yu berpikir kalau Josian ini adalah pria yang cukup licik. Selain Josian, ternyata Xin Yu memiliki tamu yang lain. Karena dengan statusnya sebagai master pengemudi senjata, akan ada banyak orang yang menjalin pertemanan dengannya. Yang kemari ternyata adalah Jiang Yan, adik dari Jiang Lier. Ia sangat senang bisa kemari, sampai akhirnya dia pun bertemu juga dengan Xin Yu. Jiang Yan sangat kesal karena Xin Yu sudah berada cukup lama di alam dewa, namun tidak pernah sekalipun menemui dirinya. Xin Yu pun mempersilahkan mereka untuk masuk agar bisa berbicara lebih nyaman. Selain ia, Nenek Ying Hua juga telah datang. Ia terpukau karena setelah lama tidak bertemu, Xin Yu telah mendapatkan pencapaian yang luar biasa. Yener membenarkan hal itu karena selain menjadi pewaris dari kuil dewa misterius dan juga master pengemudi senjata, Xin Yu sudah berada di ranah Raja Dewa. Ia pun penasaran kapan Xin Yu akan menjadi bagian keluarga Jiang, karena dia itu harus menikahi kakaknya. Sesaat kemudian undangan dari sang kaisar pun sudah datang, yang mana proses perikutan seorang pengantin sudah dimulai. Xin Yu harus berjuang keras untuk bisa mengalahkan peserta lainnya. 分别才过了多久？ 你儿妹妹，迷神殿新主人，圣皇命人送来了召集。 Sesaat kemudian dia pun telah datang ke aula Kaisar Suci. Di sana sudah ada banyak orang yang menunggu dan salah satu pria di sana mengenali Xin Yu yang mana dia bernama Duan Mang. Dia meminta maaf karena belum sempat mengunjunginya. Selain ia, ada juga pria bernama San Tufan dan tentu di sana juga ada Josian. Hanya saja di antara mereka ada pria bernama Xion Haojin yang sangat bersemangat. Terlebih lagi ia tahu betul akan ada banyak orang yang ingin menikahi putri Jiang Li. Namun mengapa hanya ada sedikit orang saja yang berpartisipasi dalam lamaran tersebut? Josian menganggap kalau di sini tidak ada yang layak bersaing dengannya. Duan Mang pun memintanya untuk tidak berbicara sembarangan karena hal itu hanya akan membuat orang-orang marah. Sesaat kemudian para penjaga pun telah berdatangan, yang mana mereka kemari untuk menyambut kehadiran dari 4 keluarga besar di alam dewa, yang tentu saja adalah kepala keluarga Zhao dan juga kepala keluarga Duan. Selain mereka ada juga para raja dewa lainnya, seperti Kaisar Suci Danau Bilang, Kaisar Suci Gunung Api, Kaisar Suci Kota Lianqi, dan Kaisar Suci Kota Bawah Tanah. Tentu Kaisar Gunung Tianshan juga datang kemari. Selain mereka, masih ada para Raja Dewa yang belum hadir. Lamaran ini sangatlah luar biasa karena dihadiri oleh para Kaisar Suci. Sesaat kemudian, Raja Dewa misterius yang berasal dari Pulau Sanyu telah tiba. Selain ia, Raja Iblis Darah juga hadir, yang mana ia juga tidak kalah cantik. Di sini Raja Sura juga hadir, yang mana kedatangannya itu sangatlah memukau. Karena bagaimanapun dia adalah Raja Dewa yang diakui oleh alam dewa. Nah, siapa yang menyangka kalau Hao Fei juga ada di sini, yang mana dirinya bertugas untuk menjadi penjaga di sisi Kaisar Suci Sura. 人真够多的， 江丽公主的终身大事， 人还在赶来的路上。 来得晚了，向诸位赔罪。 与兄认得， 那是我兄弟。 Raja Iblis Darah sudah mendengar kalau Kaisar Sura telah mengangkat seorang murid, yang mana itu tentu tidak bukan adalah Hao Fei. Xin Yu sendiri baru tahu akan kabar ini. Sesaat kemudian, Kaisar Suci Kutub Utara telah hadir bersama istrinya. Dan ini adalah pertemuan pertama Xin Yu kepada kedua calon mertuanya. Kaisar Jiang memberitahu kalau dalam beberapa tahun ini ada banyak sekali orang yang datang untuk melamar putrinya.
hingga ia pun telah memilih 12 talenta muda terbaik di alam dewa. Yang terbaiklah yang akan menjadi suami dari putrinya. Selain menantunya kuat, Ibu Jiang juga berharap mereka bisa mencintai putrinya dengan tulus. Dengan beginilah kedua orang tua Lier bisa yakin kalau mereka adalah suami yang pas. Akan ada beberapa putaran dalam ujian ini dan siapapun pemenangnya akan menjadi calon suami. 3 putaran akan dilakukan dan jika hadiah juga sudah menanti mereka. Kandidat dari setiap babak akan dipilih oleh para dewa di sini. Hadiah pertama melambangkan ketulusan dan kejujuran. Hadiah kedua akan menguji perhatian mereka dan tidak perlu mahal namun harus baru dan juga lengkap. Sedangkan yang ketiga akan menguji semakin mahal maka itu akan semakin baik. Apa yang Kaisar Jiang katakan merupakan teka-teki yang cukup rumit. Pada akhirnya hanya akan ada 3 orang yang teratas dan mereka itu harus menyerahkan masing-masing hadiah pertarungan. Ia dan istrinya lah yang akan menentukan siapa yang menjadi pemenang terakhir. Namun jika ada seseorang yang mampu memenangkan 3 putaran sekaligus, maka dia sudah berhak menjadi menantu mereka. Xin Yu akan melakukan yang terbaik demi bisa memenangkan 3 putaran secara langsung. Para Raja Dewa memuji apa yang Jiang katakan barusan, karena hadiah yang dia maksud bukanlah sesuatu yang mudah ditemukan. Kaisar Jiang yakin kalau takdir sudah menentukan segalanya. Para pemuda ini pun diminta untuk pergi ke istana Sanhai. Siapapun yang dapat menggerakkan Dewa Surgawi, maka dia akan menerima hadiahnya. Dan ia juga adalah orang yang paling ikhlas. Xin Yu ingat kalau Lei Fa Tianjun merupakan anggota keluarga Zhao. Jadi dia bertanya kepada Duan Meng mengenai istana Sanhai. Bagi Duan Meng, istana Sanhai merupakan tempat yang sulit untuk bisa ditaklukkan. Mungkin yang paling diuntungkan di sini adalah Josian, sebab itu merupakan tempat keluarga Zhao. Josian pun mulai agak percaya diri. Namun mereka yakin ujian ini setelah adil dan tidak memihak siapapun. 御聘礼决定谁有第一关以10年为限，要如何判定呢？天尊得到礼物。公开的行宫，可想要在那……我能否得到？ Setelah pertemuan itu, Hao Fei berbicara dengan kedua saudaranya. Karena bagaimanapun dia sangatlah merindukan mereka. Hao Fei yakin betul kalau Xin Yu pasti akan kemari. Maka karena itulah Denny ikut datang bersama Kaisar Sura. He Yu penasaran dengan betapa cepatnya perkembangan kultivasi Hao Fei. Bahkan dia itu sudah terlampaui. Hao Fei pun membanggakan dirinya dan mengajak He Yu untuk sparring. Karena bagaimanapun mereka sudah cukup lama tidak saling bertarung satu sama lain. Alhasil pertarungan pun telah terjadi di antara mereka. Terlihat dengan begitu jelas kalau Hao Fei memiliki daya serangan yang sangat dahsyat. Sedangkan He Yu memiliki pergerakan yang begitu cepat. Tapi Hao Fei ini agak lebih unggul. Ia pun bingung mengapa He Yu menahan dirinya. Sampai akhirnya He Yu pun mulai serius dan menggunakan sayap barunya. Mereka pun langsung saja bertarung lagi. Dan kali ini serangan He Yu jauh lebih cepat dan juga kuat dibandingkan sebelumnya. Bahkan Hao Fei itu harus mengerahkan segalanya. Tapi pada akhirnya kita tidak tahu siapa yang lebih kuat. Karena Hao Fei kembali bercerita mengenai pengalamannya yang dilatih oleh Kaisar Sura. Xin Yu menjadi tidak heran mengapa dia menjadi Raja Dewa pertama. Sedangkan He Yu penasaran mengapa Kaisar Sura menjadikan Hao Fei sebagai muridnya. Padahal mereka ini memiliki hubungan yang tidaklah bagus. Hao Fei juga tidaklah begitu tahu. Sepertinya dia ini harus mencari tahu sendiri jawabannya. Di tengah kesana mereka, He Yu tahu kalau besok Xin Yu akan pergi ke istana Laut Dalam. Namun, Lei Fa Tianjun adalah leluhur keluarga Zhao. Jadi mereka takut hal buruk akan terjadi kepadanya. Xin Yu meminta mereka untuk tidaklah perlu khawatir. Karena jika hal itu memang terjadi, maka dia akan tetap melawannya. Karena bagaimanapun, Xin Yu harus memastikan ia menjadi pemenang pada tahap pertama. Para saudaranya yakin betul kalau Xin Yu bisa menyelesaikan ini dengan baik. 除非你自己去找到答案了。若他们真要偏私，明天你就要启程前往山海宫了。大哥一定可以。 Pada akhirnya kita dibawa ke istana Sanghai, tepatnya ke tangga menuju langit. Di sana kita pun diperlihatkan dengan siluet 3 dewa yang merupakan bagian dari ujian tahap pertama. Pesat kemudian Xin Yu dan yang lainnya telah tiba. Inilah kali pertamanya dia datang ke tangga menuju surga. Tempat ini sangatlah kuat dan ada 3 dewa besar yang menjaganya. Legenda mengatakan jika seseorang bisa menaiki tangga menuju surga, maka mereka akan bertemu dengan Tianjun.
Hanya saja tidak pernah ada satu orang pun yang dapat melakukannya. Sepertinya ujian ini dimaksudkan untuk menilai kepintaran mereka. Xin Yu penasaran mengapa Duan Meng datang kemari, padahal dia tahu lamaran pernikahan ini sangatlah berbahaya. Ini semua ternyata dia lakukan untuk mencapai alam Raja Dewa. Dengan begitu jugalah kekuatan mereka bisa meningkat. Xin Yu baru tahu kalau Duan Meng memiliki tujuan seperti itu. Nah, sesaat kemudian sebuah portal pun terbuka, yang mana itu adalah kedatangan dua sosok yang cukup kuat. Pria ini bernama Ho Jun dan merupakan murid Tian Jun. Yang wanita bernama Yoling dan juga merupakan murid Tian Jun. Ia memberitahu kalau untuk menemui Tian Xun adalah dengan menaiki tangga menuju surga ini. Tapi mereka tahu betul untuk bisa melintasi tangga ini, setidaknya mereka harus berada di level Raja Dewa. Hong Jun membenarkan hal tersebut, dan inilah cara yang paling layak dan adil untuk mereka semua. Alhasil mereka semua pun bingung karena setidaknya membutuhkan waktu 10 tahun untuk bisa menyelesaikan tangga ini. Sesaat kemudian Josian pun telah datang, yang mana Yoling segera menyambutnya dan memberitahu kalau Tian Jun telah meminta Josian untuk memasuki kuil. Dan begini sudah jelas kalau Tian Jun telah mempermudah Josian sebagai keturunannya. Ini tentu membuat para murid lainnya kecewa. Josian pun memberitahu kalau tangga ini tidaklah mudah dilewati, dan dia berharap mereka semua bisa menyelesaikannya. Para murid pun menjadi kesal, pasalnya Josian telah mendapatkan kemudahan. Mereka yang tidak terima pun memilih untuk pergi dari ujian tahap pertama. Di saat yang lainnya merasa dicurangi, hanya Xin Yu saja yang masih semangat, karena dia itu tidak ada niatan untuk menyerah dan akan tetap melintasi tangga ini. 通天台阶可不好爬呀。 这也太明目张胆了，偏心的也太明显了。算了。 Kita masih berada pada tangga menuju langit di lantai pertama. Xin Yu yang baru saja melangkahkan kakinya langsung bisa merasakan tekanan yang sangatlah kuat. Ini terlalu kuat padahal masih berada di lantai pertama. Selain Xin Yu, Duan Muyu dan juga Xion Hongjin akan ikut melewati lantai ini karena ingin merasakan betapa kuatnya kekuatan pada tempat tersebut. Tekanan langsung saja mereka rasakan. Tidak ingin ketinggalan, San Tanfu juga ingin join. Ia sudah mendengar kalau rekor tertinggi pada tangga langit adalah lantai 95. Mereka berempat akan mencoba untuk sampai pada lantai 90. Xin Yu tidaklah bisa membayangkan betapa sulitnya lantai-lantai selanjutnya. Terlebih lagi belum pernah ada yang sampai ke puncak. Xin Yu akan membuktikan kalau dirinya sangatlah pantas. Para peserta lainnya memilih untuk tidak mengikuti ujian tersebut karena bagaimanapun ini terlalu sulit. Sedangkan Xin Yu bersama yang lainnya sudah sampai ke lantai 11. Di lantai sebelumnya, Xin Yu dapat menahan tekanan dengan mengandalkan kekuatan para dewa. Tapi lantai ke-11 ini sepertinya berbeda karena tekanan yang diberikan sempat membuat Xin Yu terkejut. Tidak hanya itu saja, ada beberapa bongkahan es yang langsung saja menyerang mereka. Ini seketika saja membuat Xin Yu dan yang lainnya terkejut. Untung saja Xin Yu dengan cepat berpikir untuk bisa membentuk pertahanan dan akan membawa mereka pergi ke lantai selanjutnya. Tapi dia sadar betul kalau kekuatan ilahinya tidaklah cukup. Maka karena itulah Xin Yu kembali menambah kekuatan pada pertahanannya. Sepertinya setiap level pada lantai ini akan memberikan ujian baru kepada mereka. Sesaat kemudian mereka sudah sampai di lantai 21, yang tentu saja memiliki ujian berbeda. Xin Yu langsung saja terjatuh karena tekanan yang sangat kuat itu. Dirinya bahkan cukup sulit untuk bisa berdiri. Xin Yu pun mencoba untuk merangkak secara perlahan-lahan, karena hanya inilah yang dapat mereka lakukan. Tekanan sebesar ini setidaknya dapat menghancurkan galaksi. Tapi Xin Yu tidaklah menyerah. Perlahan-lahan namun pasti dirinya bangkit untuk melanjutkan perjalanan. Sebab semua ini dirinya lakukan untuk Li Er. Hanya saja semakin jauh Xin Yu melangkah, maka tekanan pada lantai 21 itu juga akan semakin kuat. Rekan-rekannya juga bahkan sempat kesulitan. Tapi Xin Yu tidak ada niatan untuk berhenti sampai di sini saja. Ledakan kekuatan yang ia hasilkan pun berhasil membuatnya untuk sampai ke lantai 31.
Ujian kali ini bukanlah sebuah tekanan kekuatan karena gravitasi pada tempat itu begitu kacau. Untung saja rekan-rekan Xin Yu datang di waktu yang tepat dan mengajaknya untuk bisa terbang bersama mereka. Karena dalam ginilah mereka semua bisa bergerak. Lantai 41 juga telah berhasil dicapai dan mereka disambut oleh api langit. Untung saja tantangan kali ini tidaklah menyulitkan mereka, karena pertahanan Xin Yu dan yang lainnya masihlah mampu menahan panasnya api langit. Kini mereka sudah berhasil mencapai lantai 51 dan perlahan-lahan juga tiba di lantai 61. Xin Yu bersama rekan-rekannya saling bekerjasama satu sama lain. Karena dalam gitulah tiap ujian di tangga surga dapat mereka selesaikan. Hingga di lantai 75 mereka pun memilih untuk beristirahat dulu. Karena bagaimanapun kekuatan mereka sudah banyak terkuras. Mereka juga sadar semakin sering menghadapi ujian hukum ruang, maka semakin dalam juga mereka memahami hukum tersebut. Kemungkinan besar di lantai 99 hukum ruang yang ada di sana merupakan hukum ruang yang lengkap. Xion Haojin menganggap ini terlalu berat karena untuk bisa melewati tangga langit setidaknya mereka harus mencapai ranah Raja Dewa dulu, baru bisa memahami hukum ruang secara lengkap. Mereka mulai berpikir kalau ketiga penguasa langit sepertinya tidak ingin bertemu dengan siapapun, jadi melewati tangga ini merupakan tugas yang mustahil. Tapi Xin Yu yakin jika masih ada harapan maka mereka tidaklah boleh menyerah. Xin Yu bersama yang lainnya pun mulai melanjutkan perjalanan. Namun kali ini masing-masing dari mereka mulai mengeluarkan harta yang dimiliki. Mereka pun sudah tiba di lantai 79. Tekanan di sana sangatlah mengerikan, bahkan terjadi retakan ruang yang dapat membahayakan nyawa mereka. Terlihat kalau pertahanan mereka juga sulit dapat bertahan. Namun lantai itu masihlah dapat mereka lewati. Dan akhirnya mereka berhasil sampai juga di lantai 80. Baru saja menginjakkan kaki di lantai 85, angin yang begitu kencang langsung saja menyambut kehadiran mereka. Ini bukanlah angin biasa, bahkan saking kuatnya angin tersebut telah mempaskan San Fu yang membuat dia harus kembali lagi ke lantai awal. Untung saja kondisi San Fu tidak terluka parah. Ia berharap kalau rekan-rekannya dapat menyelesaikan ujian tersebut. Kembali kepada Xin Yu dan yang lainnya, yang mana mereka masih berada di lantai 80 ke atas. Hanya tinggal sedikit lagi untuk bisa mencapai lantai 90. Namun Xin Yu terlihat sudah semakin kelelahan. Hal yang sama juga dirasakan oleh kedua rekannya. Xin Yu yang tertinggal di belakang mulai merasa kalau ini adalah batasannya. Namun dia masihlah memiliki tekad yang besar yang membuatnya bertahan. Bahkan ketika tekanan kekuatan dan angin kencang menghantam Xin Yu, dia ini harus terluka. Tapi lagi dan lagi ia tidak ada niatan untuk menyerah dan langsung saja menyerang balik. Perlahan-lahan namun pasti dia pun segera menyusul kedua rekannya yang ada di depan. Sampai akhirnya mereka pun telah tiba di lantai 88. Xin Yu dan yang lainnya sudah tidak dapat berdiri dengan tegak lagi. Karena melintasi lantai 88 memaksa mereka untuk memanjat. Pada akhirnya Xiao Haojin pun sudah tidak dapat bertahan lagi dan membuat dia harus terpental. Ini tentu saja membuat mereka terkejut. Tapi perjalanan masihlah belum selesai, jadi Xin Yu dan Duanmu harus fokus dalam melewati lantai selanjutnya. Pada akhirnya Duanmu menjadi orang pertama yang berhasil mencapai lantai 96, disusul juga oleh Xin Yu. Namun tiba-tiba saja beberapa sosok muncul dan langsung saja melancarkan serangan pada Duanmu yang membuat dirinya pun harus terjatuh. Para monster ini pun mulai menjadikan Xin Yu sebagai target selanjutnya. Serangan terus mereka lancarkan yang membuat pertahanan Xin Yu mulai mengalami kerusakan. Namun meskipun begitu, Xin Yu masihlah terus berjuang. Sampai akhirnya para makhluk ini mendekati formasinya agar dapat menghancurkannya. Namun Xin Yu segera menggunakan kekuatannya untuk menyingkirkan para monster tersebut. Tidak berhenti sampai di situ saja. Xin Yu juga mulai mengumpulkan mereka agar bisa dirinya serang. Serangan Xin Yu berjalan dan lancar dan makhluk-makhluk tersebut telah berhasil dia singkirkan. Tapi Xin Yu harus terus melanjutkan perjalanan. Sepertinya dia sudah semakin dekat mencapai puncak. Namun kondisinya sudah tidaklah memungkinkan. Bahkan para makhluk aneh ini kembali muncul untuk menyerangnya.
Pada akhirnya, Xin Yu pun tidak memiliki kesempatan untuk bertahan dan harus menyusul rekan-rekannya ke lantai awal. Xin Yu merasa kecewa karena gagal di percobaan pertama. Sesaat kemudian, Josian pun muncul sambil tertawa. Padahal itu baru pergi sebentar, namun Xin Yu sudah sangat berantakan. Ia yakin mereka pasti telah mencoba menaiki tangga menuju langit. Bagi Josian, tindakan mereka itu sangatlah konyol, karena tidaklah mungkin menyelesaikan tantangan pada tangga menuju langit. Tapi Xiao Jin menganggap semua ini tidak ada ruginya. Mereka meminta Josian untuk menghargai perjuangan mereka. 爬通天台阶了？你这是怎么了？就在这里说风凉话。 Sedangkan Duanmu meminta Josian untuk menunjukkan hadiah yang diberikan oleh Raja Dewa Surgawi. Josian pun menunjukkan Hongmen Lingbao kelas 2, sebuah harta yang berada di tingkat paling atas di dalam dewa. Harta ini membuat mereka begitu terpesona. Namun jika hanya Josian saja yang memiliki Hongmen Lingbao, jadi bisa dikatakan kalau dialah yang akan menjadi pemenang selanjutnya. Josian meminta mereka untuk berpikir bagaimana cara untuk mendapatkan harta dari Raja Dewa Surgawi. Berhubung ujian ini akan dilaksanakan selama 10 tahun, jadi Josian akan menunggu mereka. Dia berharap keempat orang ini bisa bekerja keras. Xin Yu tahu satu-satunya cara menyelesaikan ujian tangga menuju surga adalah memahami seluruh hukum ruang. Tapi waktu 10 tahun itu tidak akan pernah cukup. Tapi Xin Yu harus bisa karena semua ini demi Li'er. Jadi tanpa pikir panjang, Xin Yu pun kembali menantang tangga menuju surga. Rekan-rekannya mencoba menahan Xin Yu, namun tekadnya itu sudah bulat dan akan terus mencoba mengalahkan tangga ini. Sesaat kemudian, Hon Jun pun datang untuk menenangkan rekan-rekan Xin Yu, karena mereka harus membiarkan ia mencoba. Hon Jun pernah mengenal seseorang yang memanjat setiap 1000 tahun. Jutaan tahun kerja kerasnya pun telah membuahkan hasil, dan dia yang awalnya adalah dewa rendahan telah menjadi dewa yang lebih tinggi. Tapi mereka bingung mengapa orang itu terus berjuang, padahal tangga menuju langit sangat sulit untuk diselesaikan. Hon Jun yakin kalau mereka pasti belajar sesuatu dari kegagalan barusan. Pada akhirnya Duanmu pun menyadari, andai saja dia ini begitu gigih, maka mungkin saja orang yang ia cintai tidak meninggalkan dirinya. Namun sayang sekali semua itu sudah terlambat. Alhasil Duanmu pun telah menyerah. Ia tidaklah sehebat dan sekuat Xin Yu. Ia pun berharap banyak kepadanya. Kembali kepada Xin Yu yang telah sampai di lantai 90. Namun ada yang aneh di sini karena makhluk-makhluk sebelumnya tidaklah muncul. Alhasil Xin Yu pun terus manjat sampai akhirnya dirinya sudah sampai ke lantai 95. Dan dia disambut juga oleh monster aneh itu. Hanya saja bentuknya kali ini jauh lebih besar dibandingkan sebelumnya. Tentu saja Xin Yu agak panik, terlebih lagi serangan yang makhluk itu berikan jauh lebih besar. Ia pun kesulitan untuk bisa bergerak dengan bebas. Terlebih lagi serangan kembali monster itu lancarkan yang membuat formasi Xin Yu pun sudah tidak kuat lagi. Xin Yu tidak berdiam diri saja, ia mencoba melawan dengan menggunakan senjatanya. Serangan pun telah dia lancarkan untuk bisa menghancurkan monster tersebut. Rencana Xin Yu sebenarnya berjalan dengan lancar, karena monster besar ini telah dia kalahkan. Akan tetapi ternyata monster itu dapat membelah dirinya, yang membuat Xin Yu harus berhadapan dengan 3 monster sekaligus. Serangan telah dilancarkan oleh para monster itu. Xin Yu mencoba untuk menahannya, hanya saja kekuatan serangan mereka terlalu besar. Dan akhirnya Xin Yu pun harus kembali terpental. Selain itu, lukanya juga semakin parah saja. Meskipun begitu, Xin Yu lagi dan lagi masihlah belum menyerah. Ia akan mencoba naik lagi, tapi hasilnya tetap sama, yakni Xin Yu harus beberapa kali telah gagal, dan dia terjatuh lagi ke lantai awal. Sudah tidak terhitung lagi berapa kali Xin Yu sudah bangkit dan menantang tangga menuju langit. Sampai-sampai membuat Josian bosan, padahal tidak mungkin bagi mereka semua menyelesaikan tangga menuju surga. Sebenarnya Josian sudah mendapatkan informasi penting dari leluhurnya. Kalau Piao Yu Tianjun dan beberapa dewa lainnya cukuplah tertarik pada acara ini. Jadi mereka pun memilih untuk tinggal di beberapa pulau di sekeliling istana Shanghai.
Namun bisa tidaknya mereka menemui para dewa itu tergantung lagi pada keberuntungan yang mereka miliki. Joseon senang karena jika dia dapat bertemu dengan Piao Tianjun, maka kemenangan dapat dia raih dengan mudah. Kembali lagi kepada Xin Yu yang masih menantang jembatan menuju langit. Dia terus memperkuat pertahanan agar bisa memastikan keamanannya. Perlahan-lahan namun pasti, Xin Yu pun mulai kembali bertemu dengan monster aneh ini. Mereka kembali bergabung untuk bisa melancarkan serangan kepada Xin Yu. Serangan kali ini sama kuatnya dengan yang sebelumnya. Terlebih lagi, beberapa monster juga telah muncul dan menciptakan serangan yang jauh lebih besar dan mengerikan. Hanya dalam satu kali serangan saja, formasi Xin Yu dihancurkan. Namun Xin Yu tidak terpental sebab dia masih terus mencoba untuk bertahan. Tapi sepertinya ini terlalu sulit, bahkan Xin Yu sempat kehilangan kesadarannya. Di saat ia tenggelam dalam lautan kesadarannya itu, Xin Yu pun telah mengingat semua kenangan dari masa lalunya. Dan juga kebersamanya dengan Lier yang akan selalu menunggu Xin Yu. Berkat itu semualah Xin Yu pun bisa sadarkan diri. Tapi kekuatannya juga sudahlah meningkat sebab serangan para monster ini tidak dapat lagi menyentuhnya. Jadi Xin Yu pun dengan kekuatan cintanya mulai meningkatkan ledakan kekuatan yang sangat besar untuk bisa melindungi dirinya. Dan pertahanan yang dia ciptakan itu, serangan para monster tidaklah dapat lagi menekannya. Seberapa keras pun mereka mencoba, tekad besar Xin Yu jauh lebih keras. Dengan ledakan kekuatannya pun, dia telah berhasil menghancurkan para monster ini. Dan akhirnya Xin Yu telah berhasil juga sampai ke puncak. Namun sesaat kemudian dia malah tersadar di lantai pertama. Tapi bukan berarti Xin Yu telah gagal sebab terlihat dengan begitu jelas kalau kekuatan Xin Yu telah mengalami kenaikan. Selain itu, tubuhnya yang penuh luka seketika saja sembuh. Hou Jun memberikan pujian atas usaha keras Xin Yu dan dalam gini dia sudah mencapai lantai 99. Yang membuat Xiao Tianxun meminta Zhou Li untuk membiarkan Xin Yu memasuki istana Xiao Yao. Rekan-rekannya pun memberikan selamat kepadanya karena Xin Yu sangatlah hebat. Hou Jun akan membawa Xin Yu ke tempat di mana Xiao Tianjun menunggunya. Perjalanan pun mulai mereka lakukan sedangkan Joseon ini sangatlah kesal. Kembali lagi kepada Xin Yu yang akhirnya bertemu kembali dengan Xiao Yao Tianjun. Sebenarnya Xiao Yun Tianjun ini ingin menemui Xin Yu di puncak. Namun ada beberapa hal yang ingin dia tanyakan kepada Xin Yu. Mengenai alasan kakaknya yang begitu peduli mengenai pernikahan ini. Yang mana dia adalah Piao Tianjun. Meskipun dia tidak tahu alasannya, tapi dia itu tertarik kepada Xin Yu dan kedua saudaranya. Terlebih lagi, kecepatan kultivasi Xin Yu sangatlah hebat. Namun dia masihlah belum sempurna. Selain itu, dia juga tertarik kepada He Yu yang dapat memahami beberapa hukum waktu. Ia bahkan sampai menanyakan hal ini kepada kakaknya, namun Xiao Tianjun masih belum dapat menemukan jawabannya. Ia tidak banyak bicara lagi dan memberikan Hong Meng Lingbao kelas 2 kepadanya. Ini dia dapatkan ketika menjelajahi alam semesta. Xin Yu berterima kasih banyak kepadanya, namun Xiao Yun Tianjun juga memberitahu kalau kakaknya berada di dekat sini. Jadi jika mereka beruntung, maka Xin Yu dan yang lainnya mungkin dapat bertemu dengannya. Informasi ini sangatlah berarti bagi Xin Yu. Jadi dia pun bertemu kembali dengan teman-temannya untuk memberitahu mereka kalau Piao Yu Tianjun berada di sekitaran tempat ini. Jadi meskipun mereka tidak dapat menaiki tangga menuju langit, namun jika dapat bertemu dengan Piao Yu Tianjun, pasti itu adalah hal yang sangat luar biasa. Xin Yu meminta Joseon untuk tidak terburu-buru karena bagaimanapun menemukan Piao Yu Tianjun adalah berkah yang besar. Mereka pun memutuskan untuk pergi. Sedangkan Joseon kesal karena informasi ini sudah diketahui oleh mereka. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya episodenya pun harus bersambung dulu. 那可是大福缘呢。 多一丝希望也好，秦宇兄。 Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.